Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang akan terus memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat. Terus kita akan belajar dari wanita-wanita hebat di dalam Alkitab, tetapi kita juga akan belajar dari wanita-wanita yang melakukan kesalahan, supaya saudara sebagai wanita-wanita hebatnya Tuhan tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang mereka lakukan. Saudara, di dalam video ini kita akan kembali belajar dari seorang wanita yang melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan akibat kesalahan yang dia lakukan itu akhirnya keluarganya berantakan, keluarganya hancur. Padahal dia sudah sangat lanjut usianya, dia sudah sangat tua saudara, tetapi di masa tuanya akhirnya anaknya hampir saling membunuh, dan kemudian keluarganya berantakan, anaknya melarikan diri, dan kemudian dia tidak pernah berkumpul lagi dengan anaknya yang melarikan diri itu sampai dia mati. Bayangkan saudara, seorang wanita yang pada masa tuanya mengalami kehancuran di tengah keluarga. Seorang wanita yang anak dikasihinya, yang paling dia sayangi, harus melarikan diri dan kemudian tidak pernah melihat dia lagi sampai hari kematiannya. Bukankah itu satu situasi yang sangat menyedihkan? Saya percaya tidak ada saudara yang mau situasi yang demikian. Sudah tua, keluarga berantakan, lalu kemudian anak pergi dan tidak pernah melihat kita lagi. Itu satu situasi yang sangat menyedihkan. Tapi itulah yang dialami oleh perempuan ini, yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kita akan belajar saudara. Adapun nas firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini adalah dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang
kuperintahkan kepadamu, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Saudara, di dalam konteks ini, kisahnya adalah tentang Ishak ingin memberkati Esau di masa tuanya sebelum dia mati. Tetapi pada akhirnya, oleh karena siasat Ribka dan Yakub, akhirnya berkat itu turun kepada Yakub. Nah, saudara, yang menjadi masalahnya di sini bukan masalah berkat yang turun kepada Yakub, karena sebenarnya Tuhan sudah merencanakan bahwa berkat itu akan diterima oleh Yakub. Sekarang yang menjadi masalahnya adalah cara yang mereka tempuh, cara yang ditempuh oleh Ribka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kalau terus saudara baca di dalam Kejadian pasal 27 ini, maka akhirnya Yakub beserta dengan Ribka bisa menipu Ishak, ayah mereka, ayah Yakub, dan kemudian akhirnya Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung dan dia menerima berkat sebagai anak sulung. Nah, dan singkat cerita, ketika Esau mendengar itu, saudara, setelah dia pulang dari ladang berburu dari padang, dan kemudian dia mendengar itu, dia marah. Sehingga dia meraung-raung, dia berkata, "Bapak, tidak adakah lagi berkat yang bisa kau sampaikan kepadaku?" Dan singkat cerita, karena marahnya, akhirnya dia merencanakan untuk membunuh Yakub, adiknya. Nah, saudara, dan waktu itu dilihat oleh kemarahan Yakub itu dilihat oleh Ribka, dan dia tahu bahwa kemarahan Esau itu dilihat oleh Ribka, dan dia tahu bahwa Esau ingin membunuh Yakub, sehingga akhirnya Ribka menyuruh Yakub melarikan diri. Nah, singkat cerita, kalau kita lihat di sini, saudara, ada 2 peristiwa yang terjadi setelah apa yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub. Yang pertama, bahwa Esau ingin membunuh Yakub. Bayangkan apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh seorang ibu yang melihat peristiwa di mana anaknya ada 2 dan kedua anaknya itu ingin membunuh yang lain. Esau ingin membunuh Yakub. Itu pasti satu situasi yang sangat mengerikan, situasi yang sangat mencekam. Hanya 2 punya anak dan kedua anak itu pun ingin saling membunuh. Salah satu dari anak itu ingin membunuh yang lain. Bayangkan, itu sangat mengerikan. Dan mereka ini sudah sangat tua. Ishak malah sedang menunggu hari kematiannya. Tentu saja Ribka juga sudah sangat tua. Dan di masa tuanya ini dia harus menyuruh anak yang dia sayangi untuk pergi. Itu artinya bahwa anaknya ini tidak akan melihat dia di masa tuanya, bahkan kematiannya pun tidak dilihat oleh anaknya ini. Bayangkan betapa menyedihkan, saudara. Di masa tua ada anak yang harus pergi merantau, harus melarikan diri dan tidak akan melihat kematiannya. Itu hal yang sangat menyedihkan. Seringkali terjadi, saudara, saya melihat di daerah pelayanan saya, ketika ada orang yang sudah sangat tua dan kemudian atau ada orang yang sedang sakit, yang seringkali paling dia inginkan adalah anak-anaknya berkumpul. Kalau ada orang yang sudah menjelang ajalnya, yang paling dia inginkan adalah anak-anaknya berkumpul di sana, menyaksikan dia, mendampingi dia di saat-saat terakhirnya. Saya percaya demikian juga dengan Ribka. Dia ingin supaya Yakub yang paling dia sayangi hadir bersama dia di masa tuanya, dan bahkan hadir bersama dia saat dia nanti menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah bahwa Yakub harus melarikan diri dan tidak akan melihat dia di masa tuanya, bahkan hari kematiannya pun Yakub tidak hadir di sana. Begitu mengerikan, apalagi anak itu disuruh pergi ke tempat yang belum tahu. Artinya menjadi tanda tanya, selamatkah anak ini nanti? Bagaimana anak ini nanti di jalan? Dan kemanakah anak ini akan sampai? Itu pasti menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengkhawatirkan
Ribka. Nah, saudara, itu satu situasi yang sangat menyedihkan. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang membuat hal itu terjadi. Apa yang membuat hal itu terjadi? Yang pertama, kalau kita melihat peristiwa tadi, saudara, maka kita bisa melihat di sana bahwa Ishak begitu menyayangi Esau, sehingga di masa tuanya dia ingin mengalami sesuatu atau memakan sesuatu, dia suruh Esau, anak kesayangannya. Sedangkan Ribka itu sangat menyayangi Yakub. Artinya apa? Kita bisa melihat di keluarga ini bahwa ada orang tua yang pilih kasih, baik Ishak maupun Ribka. Ribka ini juga seorang ibu yang pilih kasih. Dia sangat menyayangi Yakub melebihi dari Esau, sehingga dia ingin supaya berkat yang diterima Esau itu harus diterima oleh Yakub, sekalipun Yakub ini anak yang muda, anak yang bungsu. Nah, bayangkan saudara, apa yang terjadi, bagaimana situasinya jika ada kedua orang tua yang punya dua anak dan mereka memilih untuk mengasihi anak yang satu lebih daripada yang lain. Itu pasti suasananya di keluarga paling tidak enak. Dan masalah kemudian itu terjadi sampai Esau ingin membunuh Yakub, itu juga karena itu. Karena dilatar belakangi karena kedua orang tua ini pilih kasih terhadap anaknya. Nah, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang tidak pilih kasih terhadap anak-anaknya. Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang memandang sama anak-anaknya, menilai sama anak-anaknya, memperlakukan sama kepada anak-anaknya. Tidak seperti Ribka yang membedakan anaknya Yakub lebih daripada Esau, yang mengasihi anaknya Yakub lebih daripada Esau. Dan akhirnya itu yang membuat terjadilah malapetaka. Kesalahan dari Ribka adalah dia pilih kasih terhadap anak-anaknya. Kalau saudara mau menjadi wanita hebat, jangan pilih kasih. Sayangi anak-anak saudara. Pandang anak-anak saudara sama satu dengan yang lain. Kasihi mereka sama satu dengan yang lain, supaya mereka juga akan memperlakukan saudara demikian. Mereka bersama-sama mengasihi saudara. Tetapi kalau saudara membeda-bedakan anak-anak saudara, merekalah yang akan bertengkar. Sama seperti Esau dan Yakub, mereka akhirnya bertengkar dan Esau ingin membunuh Yakub. Dan bukan hanya mereka bertengkar, mereka pun tidak akan bisa mengasihi saudara kalau saudara pilih kasih terhadap mereka. Sama seperti Yakub yang tidak bisa lagi hadir bersama dengan Ribka, malah dia harus melarikan diri. Jadi yang pertama, kesalahan yang fatal yang kita lihat di sini adalah ketika Ribka mengasihi anaknya yang satu lebih daripada yang lain. Wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara memandang anak saudara sama? Apakah saudara memperlakukan anak saudara sama? Apakah saudara bersikap sama kepada anak saudara? Apakah saudara menimbang anak-anak saudara itu sama? Atau jangan-jangan saudara adalah wanita yang sama seperti Ribka, yang membeda-bedakan anak saudara, memperlakukan anak saudara yang satu lebih daripada anak yang lain, mengasihi anak saudara yang satu lebih daripada yang lain. Kalau itu yang saudara lakukan saat ini, saudara hanya menunggu malapetaka. Saudara tidak akan bisa menerima kasih sayang dari anak-anak saudara. Itu sebabnya saat ini renungan yang sangat berharga bagi saudara para wanita hebat. Saudara harus memperlakukan anak-anak saudara sama. Saudara harus mengasihi anak-anak saudara sama. Itu yang pertama. Perlakukan dan kasihi anak-anak saudara secara seimbang. Lalu yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh Ribka ini, saudara, ketika dia mendengar bahwa Ishak ingin memberkati Esau. Tapi sebelumnya Ishak menyuruh Esau untuk berburu supaya dia memakan makanan yang paling dia gemari. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Ribka yang mendengar percakapan antara Ishak dan Esau, akhirnya dia berkata kepada Yakub, "Dengar bahwa Ishak ayahmu akan memberkati Esau abangmu. Aku mau berkat itu turun atasmu. Sekarang semua yang kuperintahkan, lakukanlah." Dan akhirnya
Ribka ini men-setting semuanya, mendandani Yakub itu seperti Esau, supaya nanti Ishak ini bisa tertipu dan menganggap Yakub itu sebagai Esau. Karena memang pada waktu itu Ishak tidak bisa melihat sama sekali. Jadi dia hanya bisa mengenal melalui penciuman dan rabaan. Jadi waktu itu akhirnya Ribka mengatur semua siasat. Dan dibuatlah Yakub ini menyamar persis seperti Esau. Artinya apa yang, dan memang akhirnya Yakub ini diberkati oleh Ishak. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah bahwa Ribka ini mengajari anaknya sendiri untuk menipu. Ribka ini mengajar Yakub untuk berbohong dan menipu Ishak. Dan itulah yang akibatnya akhirnya malapetaka pun terjadi. Nah, saudara, anak yang seharusnya diajar orang tua integritas, anak yang seharusnya diajari oleh orang tua kebenaran, malah di sini Ribka mengajari anaknya untuk berbohong. Ribka mengajari anaknya untuk menipu. Sekalipun apa yang dia inginkan akhirnya dia terima, apa yang dia inginkan didapat, yaitu Yakub diberkati sebagai anak sulung, tetapi malapetaka yang akhirnya terjadi. Esau ingin membunuh Yakub dan Yakub harus melarikan diri. Sampai masa tua Ribka, Yakub tidak hadir, bahkan matinya pun Yakub tidak hadir. Menyedihkan sekali. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara ajarkan kepada anak-anak saudara? Apakah saudara sedang mengajarkan kebenaran firman Tuhan? Atau jangan-jangan demi keuntungan saudara juga mengajar anak saudara untuk menipu? Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara tidak mau malapetaka yang terjadi pada akhirnya, ajarlah anak-anak saudara dalam kebenaran, ajarlah anak-anak saudara berintegritas. Jangan ajarkan mereka menipu seperti Ribka mengajar Yakub menipu, tapi ajar mereka integritas dan kebenaran. Maka pada akhirnya saudara akan diperlakukan baik oleh anak-anak saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara kembali sudah belajar firman Tuhan yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat. Bagaimana saudara harus berlaku di tengah keluarga, terkhususnya kepada anak saudara. Yang pertama, pandanglah saudara, anak-anak saudara sama, perlakukan mereka sama. Yang kedua, ajar anak-anak saudara kebenaran, jangan ajar mereka berbohong dan menipu. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita hebat yang memperlakukan anak-anak saudara dengan benar. Saya mau berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkan renungan wanita hebat ini. Hari ini anak-anakmu kembali sudah belajar. Untuk mereka menjadi wanita hebat, mereka harus bersikap benar di tengah keluarga, di mana mereka harus memandang sama anak-anaknya, di mana mereka harus mengajar kebenaran kepada anak-anaknya. Ajar ya Tuhan wanita-wanita hebat ini menerapkan firman-Mu. Ajar mereka berlaku benar kepada anak-anaknya. Ajar mereka untuk mengajarkan hal-hal benar kepada anak-anaknya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Berkati wanita-wanita hebat ini. Jika mereka punya beban, Tuhan angkat beban mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat yang maksimal. Bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan, dan sifat mereka, Tuhan kiranya yang tolong ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu
Ulurkan tanganmu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tanganmu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizatmu bagi mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tanganmu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anakmu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka. Dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong anak-anakmu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka. Berkati para lansia ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab dan Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur di akhir video ini, sungguh kita bersyukur. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.